Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Yuniasi dengan NIM 191070-117. Melalui video ini saya akan sedikit menyampaikan dan memaparkan makalah yang disusun oleh kelompok saya dengan judul kelompok sosial. Pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Pak Muslim Hidayat MA. Tujuan lainnya untuk media wawasan ilmu bagi kalian semua yang insya Allah bermanfaat. Oke, langsung aja. Di sini ada sejarah kelompok. Ini gimana sih awalnya terbentuknya kelompok? Jadi, manusia itu sejak dilahirkan sudah mempunyai basic units atau kebutuhan pokok atau keinginan pokok itu ada dua. Yang pertama itu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia atau masyarakat, dan yang kedua itu ingin menjadi satu dengan alam sekitarnya. Adanya dorongan dan kebutuhan ini itu yang mana manusia ingin berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan masyarakat, itu disebabkan oleh naluri manusia yang memiliki sifat gregariousness, yaitu ingin berinteraksi seperti itu. Dalam sejarah ini terdapat dua pandangan. Yang pertama berdasarkan pandangan tradisional, dan yang kedua ini pandangan berdasarkan modern. Nah, pandangan berdasarkan tradisional ini bagaimana sih? Jadi dalam Islam sendiri, manusia pertama diciptakan yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang mana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Di sana dijelaskan bahwa penciptaan Nabi Adam ini untuk menjadi khalifah di bumi, pemimpin di bumi, di mana khalifah itu kan artinya pemimpin. Jadi pemimpin bagi kaum-kaumnya, bagi masyarakat yang ada di situ kan. Jadi dalam penciptaan tersebut itu Allah sudah mengisyaratkan bahwa manusia itu akan hidup berkelompok, akan hidup berkaum-kaum, di mana adanya kelompok sosial, di dalamnya ada seorang pemimpin yang memimpin masyarakat sekitar. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pandangan tradisional ini ada sudut pandang dari Summer Hayes. Itu ada dua langkah cara bagaimana manusia itu menjadi become sosial, menjadi masyarakat, yaitu yang pertama sekitar 52 juta tahun yang lalu, para primata yang tadinya mencari makan secara individu itu berganti menjadi large group atau satu kelompok, yakni mencari makannya secara berkelompok. Dan yang kedua itu sekitar 16 juta tahun yang lalu, di mana primata mulai membentuk kelompok-kelompok kecil yang stabil. Contohnya itu seperti sudah mulai ada pasangan laki-laki dan perempuan itu, dan dari pasangan tersebut itu mendapat keturunan. Kemudian selanjutnya itu ada kehidupan kelompok berdasarkan pandangan modern. Nah, dalam teori kehidupan kelompok berdasarkan modern ini ada dua penyebabnya, yaitu orang dan masyarakat. Ini didasarkan karena sifat-sifat naluriah manusia tersebut. Sifat-sifat naluriahnya itu seperti apa aja sih? Yang pertama itu ada rasa harga diri, yang tampak sebagai keinginan untuk dihargai dan untuk kelihatan berharga. Selanjutnya itu ada hasrat untuk patuh, hasrat untuk bergaul, tolong menolong, kemudian ada hasrat untuk berjuang. Yang terakhir yaitu ada hasrat untuk menerima kesan. Nah, lalu tadi kan udah sejarah, dan sekarang itu ada pengertian kelompok sosial. Menurut Gerungan, kelompok itu sebagai kesatuan sosial yang terdiri atas
dua atau lebih individu yang mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif, teratur, sehingga di antara individu terdapat pembagian tugas dan struktur dan adanya norma-norma yang tertentu bagi kesatuan kelompoknya tersebut. Sedangkan menurut Sharif and Sharif, kelompok sosial adalah suatu unit sosial yang terdiri dari satu atau lebih individu yang telah melakukan interaksi yang secara intensif dan cukup teratur. Sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Apa sih ciri-cirinya? Menurut pendapat Cartwright dan Zander, itu ada 10 ciri-ciri kelompok. Kelompok itu harus ditandai adanya interaksi. Jadi yang kontinu itu akan menandakan, oh ini nih satu kelompok, satu kesatuan kelompok sosial. Jadi ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi itu bukan kelompok ya namanya, hanya bersua dan bersapa saja. Selanjutnya itu ada kesadaran anggota kelompoknya itu sebagai suatu kelompok. Jadi individu masing-masing tersebut itu menyadari bahwa oh dia itu salah satu bagian dari kelompok si A. Selanjutnya itu berpartisipasi sesuai dengan kedudukannya. Kemudian ada hukuman atau ada ganjaran bagi anggota kelompok yang melanggar norma-norma yang sudah diatur. Yang selanjutnya itu adanya norma yang mengatur perilaku anggota. Kemudian selanjutnya ada pembagian tugas yang secara struktur dan waktunya itu bersifat lama. Selanjutnya itu adanya identifikasi ya. Identifikasi di sini itu baik kelompoknya atau individunya. Kemudian mempunyai sifat saling ketergantungan antara anggota kelompok lainnya yang akan mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir itu adanya kecenderungan berperilaku yang sama terhadap lingkungan kelompok. Kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu bagaimana sih proses dan apa saja faktor yang membentuk kelompok sosial tersebut. Yang pertama itu ada proses ya. Kelompok sosial itu terbentuk melalui proses interaksi dan sosialisasi. Nah, jadi kalau ada interaksi atau ada sosialisasi yang kontinu itu akan terbentuk suatu kelompok. Dari interaksi dan sosialisasi tersebut itu ada beberapa faktor yang membentuk kelompok sosial. Yang pertama itu adanya naluri manusia, tadi seperti dijelaskan di awal. Kemudian terjadinya komunikasi, itu faktor selanjutnya. Kemudian adanya norma sosial dan gaya hidup anggota kelompok yang sama. Kemudian adanya minat dan kepentingan bersama dalam suatu kelompok tersebut itu. Terus adanya minat dan tujuan yang sama yang akan membuat intensitas interaksi mereka itu akan meningkat. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ada macam-macam kelompok sosial. Jadi menurut Walgi itu ada 8 macam-macam kelompok sosial. Yang pertama yaitu dilihat dari besar kecilnya kelompok tersebut ya. Kemudian yang kedua itu kelompok berdasarkan tujuan yang sama. Dan kemudian yang ketiga yaitu adanya kelompok tersebut itu memiliki kesamaan nilai. Kemudian yang keempat itu kelompok yang berdasarkan durasi atau waktu. Jadi waktu yang pendek atau waktu yang lama. Kemudian ada kelompok berdasarkan jumlah aktivitasnya. Kemudian ada kelompok berdasarkan minat yang sama. Biasanya itu hobi-hobi ya. Kemudian ada daerah asal. Biasanya ini untuk perantau-perantau ya, misalkan kayak kita yang kuliah itu kita asalnya dari mana nih, misalkan saya dari Cirebon, jadi ada sekumpulan daerah yang berasal dari Cirebon itu ada. Kemudian ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal ini biasanya yang mempunyai peraturan tegas, ART, dan mempunyai AD. Kemudian ada struktur-strukturnya jelas ya. Kalau kelompok informal itu ya kebalikannya dari formal, kelompok yang tidak mempunyai struktur organisasi yang tertentu yang pasti, itu tidak ada, terus tidak punya ART dan tidak punya anggaran dasar seperti itu. Oke, demikian pemaparan dari saya mengenai kelompok sosial. Insya Allah semoga bermanfaat karena tujuannya untuk media wawasan lainnya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.